Halo semuanya, di sini kita akan belajar mengenai Microsoft Word bersama saya, Tiwi. Nah, pada pembahasan mengenai Microsoft Word, kita akan mempelajari mengenai pengertian Microsoft Word, memulai Microsoft Word, pengenalan tampilan pada Microsoft Word, dan yang terakhir, fungsi menu dan icon Word. Yang pertama, pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, dan membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan mempelajari cara memulai Microsoft Word. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai adalah dengan cara pada tombol start di sudut kiri yang terdapat pada laptop teman-teman semua terdapat teman-teman bisa memencet tombol tersebut dan mengetikkan Microsoft Word, maka akan tampil pada menu tersebut aplikasi Microsoft Word, atau teman-teman bisa men-searching pada bagian searching. Di sana teman-teman bisa mengetikkan Microsoft Word. Nah, selanjutnya akan tampil lembar kerja dari Microsoft Word tersebut. Untuk yang pembahasan ketiga, kita akan membahas mengenai pengenalan tampilan pada Microsoft Word. Nah, yang pertama ada Quick Access Toolbar, yang mana di dalamnya berisi Save atau Ctrl tambah S yang berfungsi untuk menyimpan file kerja. Selanjutnya ada Undo atau Ctrl tambah Z yang berfungsi untuk mundur ke langkah kerja yang sebelumnya dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada Redo atau Ctrl Y yang berfungsi untuk maju ke langkah kerja yang sebelumnya dilakukan. Nah, di sebelah Redo tuh ada Print atau teman-teman bisa menekan Ctrl tambah Y P yang berfungsi untuk mencetak file kerja. Dan di samping Print ada New atau teman-teman bisa menekan Ctrl tambah N yang mana berfungsi untuk membuat file kerja baru. Nah, yang kedua yaitu Title Bar. Terletak di posisi atas dokumen. Title Bar menunjukkan judul dari file kerja yang saat ini sedang dibuka. Dan yang ketiga ada Page Status, terletak di bagian bawah lembar kerja seperti yang terlihat di layar Microsoft Word dan biasanya berfungsi untuk menampilkan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang sedang digunakan. Yang keempat ada Tab Menu, kumpulan menu yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda untuk menyesuaikan pengaturan pada dokumen. Yang kelima ada Ribbon Tool, ini merupakan isi tab menu, kumpulan icon yang mewakili berbagai fungsi dan perintah spesifik tertentu. Selanjutnya ada scroll bar yang mana terletak di pada bagian kiri dan bawah Microsoft Word yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal maupun vertikal. Yang ketujuh ada zoom menu, berada di kanan bawah dan berperan untuk melakukan zooming atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja pada Microsoft Word. Selanjutnya ada Windows menu yang berisi 3 buah perintah, yaitu minimize untuk membaca Word ke latar belakang, minimize atau restore dan untuk mengubah ukuran tampilan Microsoft Word, dan close untuk menutup lembar kerja pada Microsoft Word. Nah, yang keempat kita akan membahas mengenai fungsi menu dan icon Word. Yang pertama ada File, yang mana di dalamnya terdapat Save untuk menyimpan dokumen Word yang telah kita kerjakan. Save As hampir sama dengan Save, namun fungsinya adalah menyimpan sebagai dokumen dengan nama baru. Kemudian ada Open untuk membuka file dokumen yang sebelumnya telah kita simpan. Kemudian ada Close, yaitu menutup dokumen yang sedang kita buka. Di bawahnya ada Info, yaitu menampilkan rincian info terkait dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Kemudian ada Recent, yaitu menampilkan daftar dokumen yang baru-baru ini dibuka atau diedit. Di bawahnya ada New, yang mana digunakan untuk membuat lembar kerja Microsoft Word baru. Kemudian ada Print untuk mengeprint dokumen yang telah kita buat. Lanjut ada Save and Send yang berfungsi untuk menyimpan dokumen kemudian mengirimnya
lewat email ataupun diposting ke website. Di bawahnya ada help, option, dan exit. Yang kedua ada home. Nah, pada home ini terdapat clipboard, font, paragraf, style, dengan masing-masing fungsinya. Yang ketiga ada insert. Nah, sama seperti sebelumnya, di insert ini terdapat pages, tabel, illustration, link, header and footer, text, and symbol. Nah, yang keempat ada page layout. Ini adalah tampilan dari page layout tersendiri, yang mana di dalamnya berisi tema, page setup, page background, paragraf. Kemudian yang kelima yaitu menu format. Menu format merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur format pada sebuah dokumen yang memuat perintah di sebuah dokumen yang berisikan yang pertama ada font untuk mengatur huruf, paragraf untuk mengatur sebuah paragraf, dan yang terakhir kolom untuk mengatur format kolom. Yang keenam ada menu tools. Menu tools memuat berbagai perintah tools yang diandalkan oleh Microsoft Word seperti spelling dan grammar, kemudian translate dan membuat makro dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada menu tabel. Menu tabel merupakan perintah yang dipakai ketika kita sedang bekerja menggunakan tabel seperti membuat sebuah rincian dan detail pembelian. Yang ke-8 yaitu menu Windows. Nah, menu Windows memuat perintah untuk mengatur tampilan pop jendela Microsoft Word, layaknya seperti New Windows, Arrange All, and Sphere. Menu Windows dapat berisi daftar file yang sedang dibuka di Microsoft Word. Yang keenam ada menu Help. Nah, menu Help berfungsi untuk memuat perintah bantuan jika kamu mengalami permasalahan saat mengakses Microsoft Word. Sekian materi saya mengenai pengenalan Microsoft Word. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.